Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai alur saintifikasi jamu. Indonesia merupakan negara besar yang terkenal karena keanekaragamannya. Salah satunya adalah keanekaragaman hayati khususnya tumbuhan. Di Indonesia, penggunaan obat tradisional merupakan warisan nenek moyang dan merupakan bagian dari budaya bangsa. Masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan jamu sejak berabad-abad lamanya. Namun, pemanfaatannya masih kurang maksimal dan kurang terpublikasi. Selain itu, jamu juga masih kekurangan dalam hal bukti ilmiah dan mengenai khasiat dan keamanannya. Berdasarkan keputusan BPOM tahun 2014, obat tradisional dibagi menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu merupakan obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat untuk pengobatan ringan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuat program saintifikasi jamu. Saintifikasi jamu merupakan pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan, riset keamanan dan kemanfaatan jamu. Terdapat 11 ramuan jamu saintifikasi. Yang pertama ada formula jamu hipertensi atau penurun tekanan darah. Yang kedua formula jamu saintifik hiperuresemia atau penurun asam urat. Yang ketiga ada formula jamu saintifik dispepsia atau gangguan pencernaan. Selanjutnya ada formula jamu saintifik hemoroid atau wasir. Kemudian ada juga formula jamu saintifik osteoartritis atau radang sendi. Selanjutnya ada formula jamu saintifik hiperkolesterolemia atau penurun kolesterol. Kemudian ada formula jamu hepatoprotektor atau pelindung fungsi hati. Lalu ada formula jamu untuk penurun gula darah. Dan yang terakhir ada formula jamu saintifik obesitas. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kualitas jamu. Yang pertama ada penanaman, pemanenan, dan faktor pasca panen. Penanaman adalah kegiatan pengambilan bahan dari tanaman obat, bisa berupa herba, daun, akar, batang, kulit batang, bunga, buah, dan biji. Sedangkan pasca panen merupakan perlakuan yang diberikan kepada hasil panen tanaman obat, hingga produk siap dikonsumsi atau menjadi simplicia sebagai bahan baku obat tradisional atau obat alam. Selanjutnya ada pengolahan pasca panen. Jadi pada pengolahan pasca panen ini terdiri dari beberapa tahap. Video di samping merupakan contoh pengolahan pasca panen yang berada di B2, P2, TOOT. Beberapa tahap pada pengolahan pasca panen antara lain, yang pertama ada sortasi basah, kemudian dilakukan pencucian, perajangan, pengeringan. Setelah pengeringan, dilakukan tahap sortasi kering, pengemasan, lalu yang terakhir ada tahap penyiapan. Untuk parameter kualitas bahan baku jamu dilakukan beberapa pengujian seperti pada video di samping. Untuk kontrol kualitas jamu ada kontrol kualitas pasca panen, pengolahan, kontrol kualitas bahan baku, dan yang terakhir yaitu konsumsi jamu. Untuk pengujiannya ada 2, yaitu pengujian khasiat dan keamanan dan pengujian interaksi jamu. Proses penyiapan jamu. Hal yang perlu dilakukan pertama kali ketika pasien datang yaitu memeriksakan diri kepada dokter yang berada di klinik jamu Hortus Medicus. Kemudian dokter akan menuliskan resep sesuai dengan diagnosa. Resep tersebut lalu diberikan kepada apoteker. Apoteker akan menyiapkan ramuan jamu sesuai dengan resep yang sudah dituliskan oleh dokter. Apabila penyiapan jamu sudah selesai, apoteker juga akan menuliskan cara pakai dan aturan.
Dan yang terakhir, jamu akan diberikan kepada pasien disertai dengan KIE kepada pasien. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.